Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kita sama-sama mengetahui, saudara-saudara, apa kedudukan Nur Muhammad itu. Kedudukan Nur Muhammad itu adalah hayat. Kemudian hayat inilah yang disebut ruh, tiada lain. Kemudian ruh ini menjadi nyawa pada batang tubuh. Pada tubuh kita itu ada nyawa, itulah Muhammad namanya, itulah Ahmad batin. Maka hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, ketika ini kita bisa bicara tarekat ya. Ketika kita cinta kepada makhluk, fokus kepada makhluk, ruh itu tidak akan melebur kepada Allah. Karena apa? Ada makhluk yang dicintainya, ada makhluk yang berpegang kepadanya, ada orang yang mencintainya, ada orang yang memuliakannya. Maka jiwa itu enak melupakannya kepada Allah. Jiwanya merasa enak disanjung-sanjung dan sebagainya. Dan di saat orang-orang itu berpaling daripada kita, jauh daripada kita, maka jiwa ini akan mati. Kemudian ruh ini sendirilah naik kepada zat Allah. Maka hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, kita ini bicara tentang tarekat. Di konten kita ini membahas tentang ma'rifat, thariqah, hakikat, kadang-kadang ke syariat. Jadi tidak hanya satu saja. Kemudian tadi apabila ruh ini bisa betul-betul connect, melebur kepada Allah Ta'ala. Ruh ini tidak lain daripada Allah sebenarnya, cuma ketika kedudukannya menjadi ruh, itu menjadi sifat Allah. Maka ketika dikucilkan, biasanya ketika orang-orang yang baru belajar, maksudnya ini baru di tingkatan awam, itu biasa kalau disanjung dia tidak bisa, tidak sanggup. Disanjung dia senang hatinya, tidak langsung dalam kesadaran kepada Allah, tidak meleburkan kepada Allah, tidak tubaddil kepada Allah, tidak mengganti kesadarannya, sehingga dia itu nyaman dengan pujian-pujian orang, sehingga dia itu jinak dengan orang-orang yang memuji kita, sehingga ruh ini tidak bisa mi'raj, tidak bisa naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila orang-orang jauh daripada kita, berpaling daripada kita, apalagi benci kepada kita dalam pandangan syariat, maka sendirinya ruh ini akan melebur naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi itulah satu kenyataan bahwa suatu yang tidak nyaman daripada sesuatu manusia itu, maka itu mendekatkan kita kepada Allah, membuat kita berpegang kepada Allah, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada makhluk siapapun. Ini dalam pandangan syariat, thariqah, dalam kaidah kita bicara ini. Bukan berarti syariat itu dibawa, thariqah itu dibawa, hakikat itu dibawa, ma'rifat paling tinggi, tidak seperti itu. Jadi seperti itu tadi ya. Banyak yang menghormati kita, banyak yang memuji kita, banyak yang menyanjung kita, seperti raja. Nah, orang ini biasanya sangat takut dengan kematian. Karena apa? Ruhnya itu jinak dengan sesuatu. Akan tetapi begitu orang sudah jauh daripada dia, orang sudah berpaling pada dia, dia dibenci sama dia, maka ruh itu akan senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa syariatnya. Ruh itu tidak lain daripada sifatnya Allah Ta'ala juga. Kalau kita bicara di tingkatan ma'rifat, ini untuk kita ini kaidah, untuk dikalamkan ini supaya kita itu paham gitu, memudahkan paham aja. Jadi dipahami, ada kedudukannya masing-masing. Jangan sampai celana dalam kita simpan di atas kepala, itu beda lagi kedudukannya. Seperti Superman nanti, pakaian dalam kita pakai keluar. Nah, kita jangan seperti itu. Tempatkan sesuai dengan kedudukan. Maka inilah tadi, musuh mengganggu kita, menyakiti kita, tapi ketika berhadapan dengan dia, kemudian kita itu dekat dengan Allah. Arti dekat ini di sini tidak lagi ini ya, bahasa syariat saja. Arti dekat ini wasil kepada Allah, membuat kita wasil kepada Allah. Maka musuh itu adalah teman sejati. Tetapi ketika teman sejati itu yang telah
membuat kita jauh daripada Allah, itu hakikatnya bukan teman sejati. Maka itulah yang dikatakan musuh yang membuat kita sampai ingat kepada Allah, sadar kepada Allah, itu lebih baik daripada kekasih yang membuat kita lupa, lalai, sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam pandangan kaidah syariat, thariqah seperti itu. Jadi nanti pahami sendirilah, banyak sudah konten-konten yang penting. Sadar dengan berkesadaran, kemudian tempatkan kedudukan itu masing-masing pada tempat. Jadi misal sekampungan, ya, satu kampung orang musuhi kita dan sebagainya, itu lebih bagus daripada kita dimuliakan satu kampung. Ini untuk orang-orang yang belum sadar, maksudnya begini, belum kuat untuk menanggung daripada pujian itu. Tapi kalau orang-orang yang sudah tercerahkan, orang yang sadar, digembleng oleh Allah Ta'ala, dipuji, dia langsung kembalikan puji kodim bagi kodim. Dia sadar yang memuji itu Allah, yang dipuji Allah. Tapi bagi kita yang baru awal ini, misal itu gemetar kita punya, kita tidak kuat. Tidak kuatnya itu kita senangnya ke kita, bukan senangnya kepada Allah. Ketika dipuji, kita itu tidak sadar pujian itu bagi kita. Seharusnya dikembalikan pujian itu hanya untuk Allah. Yang memuji pun Allah, yang dipuji Allah. Ini secara ma'rifat. Tapi secara syariat kelihatannya dia yang memuji, kita yang dipuji. Nah, ini pandangan kita ini, tembuskan kepada itu. Maka kita jelaskan di sini tentang syariat, tentang tarekat. Jadi larilah kepada kebaikan-kebaikan manusia. Larilah kepada kebaikan-kebaikan manusia. Maksudnya bagaimana lari? Ketika kita diberikan kebaikan atau suatu barang-barang tertentu, itu mendingan lari. Kenapa? Karena kalau kita ini tidak membalas kebaikan itu, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah, maka itu kurang adab, kurang akhlak juga kepada Allah Ta'ala. Kecuali kita tahu orangnya, kita tidak bisa balas kebaikan dia sesuai dengan barang yang kita berikan. Seperti saya sekarang ini, tidak tahu siapa yang kirimkan baju, sarung dan sebagainya. Nah, itu yang penting kita tahu orangnya, supaya kita bisa doakan dia kalau kita tidak bisa membalas dia dengan kebaikan. Jadi ada timbal balik di situ. Pujian-pujian pun begitu, pakaian pun begitu, pemberian pun seperti itu. Jadi kita harus tahu orangnya siapa, supaya kita bisa doakan, supaya kita tidak terhutang kepada dia. Ini secara syariat. Kalau secara ma'rifat yang tidak ada istilah. Ini syariat, supaya kita ini tidak merasa serba salah dengan dia. Maka kalau ada kata Nabi, orang yang berbuat kepada kalian, balaslah kebaikannya itu dengan yang setimpal. Kalau tidak bisa, doakan mereka. Kalau kalian tidak kuasa untuk membalas pemberian itu, tidak bisa kita untuk membalas dengan yang setimpal. Misal pakaian, kita tidak mampu untuk memberikan lagi pakaian kepada dia, untuk mengembalikannya atau setimpal dengannya, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jikalau engkau tidak mampu membalas kebaikan seseorang dengan seperti itu, maka doakan dia kepada Allah. Ini secara syariat, ya. Doakan orang yang berbuat baik itu kepada Allah. Dengan adanya kita mendoakan, doa pun yang doa itu Nur Muhammad, yang doa Nur Muhammad, bukan kita. Ini bahasa syariat aja, ya, tolong dipahami, ya. Jadi itu tadi, supaya kita itu tidak ada lagi rasa terhutang sama itu. Diberi sesuatu tadi, doakan agar dibalas dengan kesenangan dunia, kesenangan dunia akhirat, selamat dunia dan akhirat. Itu doa kita sudah menghilangkan sampai kepada kita menurut pandangan agama, pandangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang memberi kita, doakan orang itu dapat kebaikan supaya imbang. Sudah imbang menurut Allah taala, tapi kalau menurut syariat, ya yang setimpal begitu. Tapi ini menurut pandangan Allah, setidak-tidaknya kalau memang kita tidak mampu, tahu namanya, harus tahu namanya. Tahu namanya orang itu. Kalau tidak tahu berarti fulan bin fulan. Sudah dicari-cari tidak ketemu berarti fulan bin fulan. Doakan fulan bin fulan. Jadi supaya apa?
supaya terlepas hati ini dari budak kebaikan makhluk. Jadi jangan lagi merasa terhutang lagi, yang berbuat lagi. Kalau sudah kita balas, baik balasnya dengan materi ataupun dengan doa. Jangan takut lagi, jangan lagi merasa takut, jangan lagi merasa berutang, agar lepas supaya budak kebaikan makhluk itu. Oh, kalau ada orang bilang itu kan dari Allah, Pak. Iya, ini kalau bicara ma'rifat, iya, ya jelaslah dari Allah Ta'ala. Di mana di sini yang bukan Allah Ta'ala? Tiada sesuatu yang melainkan Allah. Tahu semua itu, tidak usah diucap di dalam. Jadi ketika ada seperti itu, kita kan juga orang-orang syariat, kita kan punya tubuh, kita kan bukan hantu. Orang yang berjalan di muka bumi ini siapa yang tidak pakai jasad? Pasti pakai jasad. Kalau kita hantu tidak masalah seperti itu, tidak bersyariat. Tapi kalau kita ini ada tubuhnya, ada rambutnya, masih berjalan, dia kakinya di tanah, Allah, jangan ngomong-ngomong ma'rifat di mulut. Tidak perlu. Semua orang itu ketawain kita sebenarnya dalam pandangan itunya. Kalau kita terlalu banyak ngomong ma'rifat itu, kecuali untuk muzakarah, belajar, sudah selesai. Lain-lainnya di warung, tidak usah diam-diam aja, santai aja. Itu ma'rifat di dalam sir rahasianya Allah Ta'ala. Maka itu tadi, saudara-saudara, bagaimana kita mengosongkan pandangan-pandangan kita kepada makhluk supaya tidak bimbang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada sesuatu-sesuatu yang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai ada sesuatu itu. Kadang juga ketika kita terlalu sayang kepada orang, terlalu cinta lawan orang, kita dikejutkan dengan kematian orang itu, dengan kebencian orang itu kepada kita. Allah Ta'ala mengejutkan kita dari tiap-tiap sesuatu itu. Agar apa? Agar hati kita tidak sibuk oleh sesuatu itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau mengaku Allah, karena kenapa? Kalau kau mengaku Allah, kau itu sesuatu. Tapi ketika dalam pandangan sir batin, la ilaha illallah, tiada yang nyata melainkan Allah, itu benar. Tapi kalau kau ucapkan kau mengaku Allah, kau suruh Allah pergi beli pisang goreng, beli kopi, Allah duduk minum kopi, itu sudah batal. Hadirin saudaraku, perbaiki adab kita, akhlak kita perbaiki kepada Allah. Jadi meskipun kita sudah tahu itu ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, kasihan di dalam, jangan disebut-sebut Allah minum kopi. Allah, saya bonceng Allah ini. Itu banyak seperti itu. Tapi ya itulah hukum-hukum, rumus-rumus dunia ya. Jadi memang seperti itulah maunya Allah Ta'ala. Memang begitulah warna-warni dunia. Tapi selama memang disadarkan Allah Ta'ala, janganlah macam itu. Ini kita bicara syariat loh ya, bicara syariat. Tapi kalau bicara ma'rifat, apa lagi mau dikata? Siapa sih yang mau kita salahkan? Semua digerakkan Allah. Kalau bahasa ma'rifatnya itu di mana di muka bumi ini atau di alam semesta ini yang bukan Allah Ta'ala? Semua itu Allah, Allah itu semuanya, maha segala sesuatu, Allah itu segala sesuatu. Artinya segala sesuatu adalah Allah Ta'ala. Nah, ini kalau kita bicara ma'rifat. Jadi jangan kita itu bicara ma'rifat untuk hujah, tidak, untuk perdebatan, apalagi untuk diskusi. Ilmu ma'rifat itu bukan ilmu diskusi, sayang cintaku padamu. Jadi seperti itu. Ini ilmu sir rahasia batin paling terdalam, dipahami, disadari. Kemudian kalau sudah sadar, lakukan itu. Akidah kita perbaiki, tauhid kita kan, hakikat. Kemudian tarekah kita, toriko kita, jalan-jalan, praktek-praktek kita sehari-hari kita perbaiki. Orang itu dikatakan toriko itu yang sudah dipraktek. Jadi syariat yang dipraktek itu toriko. Sholat itu, mendirikan sholat itu toriko namanya. Zikir itu toriko namanya. Cuma toriko yang kita maksud di sini jalur zikir
yang mempunyai sanad sampai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau, kalau tidak mau ya terserah, karena banyak juga orang-orang ahli makrifat tapi tidak mau lagi, ya terserah aja kan. Kalau kita di sini salam 4 jari dong, syariat, thariqah, hakikat, makrifat. Jadi tidak ada yang dibuang, tidak ada sama sekali yang dibuang. Syariat diinikan, thariqah diinikan, hakikat diinikan, makrifat diinikan, maksudnya dipakai begitu loh. Syariat dipakai semua, thariqah, hakikat, makrifat dipakai. Meskipun kita belum sempat untuk berthariqah, belum dapat mursyid, yang penting kita tidak nafikan itu thariqah, jalur muktabaro. Kita tidak jelek-jelekkan thariqah. Oh thariqah Samaniyah, oh thariqah Naqsabandiyah, oh thariqah Jiziyah, oh thariqah ini. Cuma thariqah itu cuma jalan untuk mencapai makrifat. Endas mukuil. Tidak seperti itu. Memang itu jalan untuk mencapai fanafillah, untuk mencapai bakobillah, untuk mencapai itu. Orang begini loh, begini. Contoh kecil permisalan. Kita makan, ya toh. Kalau lapar kita makan, misal kita ini makan pisang goreng atau makan nasi deh setiap hari. Ini makan nasi toh. Apakah ketika kita sudah mencapai enaknya nasi, merasakan enaknya nasi, mengenal nasi, merasakan betul-betul nikmatnya nasi dengan lauk itu, besok tidak makan nasi lagi? Labaga. Zikir thariqah itu untuk makanan hati. Kalau tidak ada hati nih, kosong ini hati, cerita aja itu sadar 24 jam, carita campur attu. Carutu. Jadi makanan ruhani, makanan hati, makanan jasad, makanan sir. Seperti yang kita jelaskan kemarin, 4 kedudukan itu, 4 zikir itu. Zikir tubuh, zikir hati, zikir nyawa, zikir rahasia. Makanannya tubuh apa? Nasi goreng. Pesan dulu nasi goreng. Nah, nasi goreng, bakso. Itu makanan-makanan apa kan? Ayam kah, apakah buah-buahan. Nah, kemudian makanan hati apa? Zikir hati, Allah. Hati kita kosong, makrifat kita sadar tapi hati kosong. Hatinya jebol itu. Ini hati ini tempatnya nafsu syaitan, tempatnya perasaan, tempatnya si manusia ini, si jiwa ini yang selalu mau mengambil peran daripada ruh. Maksudnya mengambil, berarti jiwa ini mengatur ruh? Tidak. Bukan jiwa mengatur ruh tetap mengatur jiwa. Tetap diperjalankan. Cuma pengakuan jiwa ini mengatakan ana-ana, anta-anta, aku ya kamu. Ya, begitu loh. Jadi aku yang melihat begitu loh. Aku yang mendengar gitu loh. Aku yang berkuasa gitu loh. Perasaan kita aja, tapi sebenarnya hakikatnya ruh yang melihat. Sebenarnya hakikatnya lagi yang diri, sebenar-benar dirilah, itulah yang melihat. Itulah yang mendengar, diri sebenar-benar diri. Siapa diri? Diri siapa di sini? Diri sebenar-benarnya diri, al-haq. Itu makanan ruhani, ilmu hakikat, makanan ma'rifat, sir, rahasia-rahasia, asal mula, kesadaran dan sebagainya. Itu empat itu perlu kita ini, karena kita punya 4 komponen. Kecuali kalau kita tidak punya hati, kita tidak punya ruh. Apa itu kalau tidak punya ruh? Robot, patung. Emangnya kita patungkah? Tidak begitu. Jadi seperti itu ya tadi. Jadi itu juga diinikan supaya kita itu tidak sampai mengatakan syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat itu makom. Belajar sedikit kita ini kaidah. Aturan-aturan itu, dan kita harus tahu membedakan. Bagusnya bukan harus sih. Nanti dikira saya ini mewajib-wajibkan lagi. Emangnya saya MUI, emangnya saya kodi begitu, fatwa, enggak. Maksudnya begini loh, syariah, thariqah, hakikat, ma'rifat, ini tuh bukan makom. Syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa ditinggal kalau mau menjadi insan kamil. Kesempurnaan gitu loh, kesempurnaan. Yang makom itu namanya makom tuh muraqabah.
apalagi mukasyafah, apalagi musyahadah, muqabalah, muqafaha, mahabbah, zauq, rasa, cinta, itu makom. Fana, bako, itu makom. Kalau syariat thariqah hakikat ma'rifat, lucunya kita itu diketawain sebenarnya sama orang-orang ahli fikih. Makanya kita banyak diketawai. Karena kenapa? Lucu gitu loh. Syariat thariqah hakikat, apa itu masih makomnya makom syariat. Ndak malu kah itu di depan orang bilang begitu kalau orang yang tahu anunya? Kalau buat apa malu? Semua Allah Ta'ala. Ya udah telanjang aja pergi di Bali pakai sempak. Ya udah ndak usah aja pakai anu kan. Orang bilang begitu semua itu Allah tidak punya rasa malu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu orang gila yang sudah hilang akalnya. Ini masih makan dia, masih mau shopping, masih mau bekerja, masih mau cari uang. Kalau diambil diminta uangnya semua, serahkan hartamu, ini hartanya Allah itu, sini, hartanya Allah serahkan. Nggak mau juga, dibilang orang gila bukan, dibilang juga orang majzub bukan. Ini loh perkaranya di situ. Jadi lucu kalau kita itu bilang syariat thariqah hakikat ma'rifat itu makom. Ini harus dipahami. Itu supaya kita di dalam beraturan ini, kita di dalam bernegara juga damai begitu loh. Tidak ada pergesekan kita. Orang syariat kita dengar, thariqah kita masuk dengar, hakikat kita dengar, akidah kan. Kemudian ma'rifat dengar juga. Tapi kalau satu-satu pecah, apa anunya? Bagaimana caranya bisa menyatukan itu kira-kira kalau satu-satu pecah? Bagaimana kita ini sibuk mengajak orang, tapi kita tidak tahu apa sih penyakit umat di akhir zaman ini dan bagaimana cara mengobatinya. Sementara sebenarnya ada sudah dokter terbaik, tabib terbaik yang telah lahir, telah bernyata 1400 tahun yang lalu lebih. Itulah uswatun hasanah, itulah yang mulia. Wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abdul Muttalib. Itu beliau uswatun hasanah. Makanya dikatakan, ada yang bertanya, Mas, kalau sudah ma'rifat ini kita ngapain? Ngapain kalau bisa sudah sadar? Kita sudah melewati thariqah kemana. Oke. Kita sudah mencapai fanafillah, kita sudah mencapai kesadaran ini, terus kita mau ngapain? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan, qul in kuntum, ketahui sekalian manusia, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu menyatakan kamu cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah. Yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah Ta'ala mengampuni dosamu. Mengampuni itu maksudnya kamu ditaubatkan, kamu digerakkan taubat untuk kembali, si jiwa itu loh, kembali kepada asal mula kejadiannya yang tidak pernah ada, di kosong yang tidak pernah ada. Jadi kosong itu kita itu yang tidak pernah ada, merasa ada saja. Ya ada sekarang, memang ada, diadakan. Tapi adanya ini wujud sangka-sangka. Yang mana? Yang lahir kah? Bukan. Perasaan. Kalau lahir batin itu Allah Ta'ala juga. Pada hakikatnya loh ya. Yang zohir itu bayangan. Yang zohir ini bayangan yang batin. Yang batin ingin dikenal, sehingga dia zohir kepada yang batin. Bayangannya gitu loh. Cermin. Jadi kalau bayangan itu memang bukan yang wujud asli, tapi tiada lain. Jadi serupa namun tak sama gitu. Ada kan lagunya itu, tapamuna tapaku sirupana de napada iya rotan ranna topuri sitoto. Wajahmu dan wajahku.
rupamu dan rupaku serupa namun tak sama. Allah sirik polo dua, bagaikan pinang di belah dua. Nah, itu Muhammad batin dengan Muhammad zohir itu saling bercermin itu. Coba perhatikan nih. Nah, yang batin memandang yang zohir memandang yang batin. Nah, tuh. Jadi seperti itu. Yang mana sih kita ini? Jadi yang susah sebenarnya itu bukan Allah Ta'ala, bukan mencari Allah. Yang susah itu mencari kita ini yang mana sih? Kita ini yang mana? Jiwa. Makanya ada tazkiyatun nafs di ahli thariqah. Tazkiyatun nafs itu apa? Penyucian jiwa. Jiwa ini yang mau disucikan sampai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang itu tidak cerewet, diam dia dalam penyaksian, yang berkalam, yang melihat tuh Allah. Allah dia sudah mati, dia sudah kembali. Makanya dipanggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang, mutmainnah, irji'i, kembali engkau. Irji'i ila, kepada rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu. Kembali jiwa itu, ketenangan itu, kedamaian, kerahmatullah, ke surganya Allah sekarang kembalinya Bapak Ibu. Iya Allah ya Karim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu sekarang, bukan nanti ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal berpulangnya Syahwan bin Syahwan. Bukan begitu innalillah sebenarnya secara kekat. Yang meninggal itu si jiwa ini, yang mati maknawi maksudnya. Tubadil, diam dia. Kalau orang yang sudah nafsu mutmainnah naik lagi ke radiyah mardiyah, wah itu sudah wali Allah Ta'ala sudah itu. Nah, jadi mungkin begitu saudara-saudara. Dan kurangnya semua dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.